Entah apa lagi yang akan disampaikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Kita akan coba kembali simak pada saat Dr. Hastri yang merupakan dokter otopsi kedua diwawancara di channelnya Deddy Corbuzier. Ada beberapa statement yang sangat berani di sini, bahkan mengesankan Dr. Hastri sudah tidak peduli lagi dengan jabatan ataupun juga sanksi yang harus diterima karena beliau selain sebagai dokter otopsi juga merupakan anggota kepolisian juga. Deddy Corbuzier dalam wawancaranya terakhir ngobrol dengan Dr. Hastri cukup panjang, 1 jam lebih. Ada bagian membahas mengenai kasus Subang ini, teman-teman. Aku kutip di sini, Deddy Corbuzier tanya, ada nggak Bu kasus yang bisa dikatakan bahwa ibu itu angkat tangan? Kemudian Dr. Hastri dengan tegas mengatakan, ada kasus Subang. Kita coba verbatim satu persatu, kita coba detailkan maksudnya apa keterangan dari Dr. Hastri pada saat bicara dengan Deddy Corbuzier ya. Ini dia teman-teman. Bu, kasus yang akhirnya ibu mengatakan, sorry nih, gua angkat tangan nih, kayaknya gua nggak bisa nih. Kasus Subang. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen tuh kasus Subang. Yang tahun 2021 tuh. Kenapa tuh? 18 Agustus. Kenapa angkat tangannya, Bu? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Belum ada Saya sudah jelaskan, saya sudah berikan paparan, sudah berikan clue-cluenya, tetapi sampai sekarang belum ada tersangkanya. Padahal dalam dunia hukum hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Polda Jabar pun sudah memberikan sanggahan keterangan terkait dengan wawancara ini. Dikatakan bahwa intinya untuk menentukan satu orang tersangka itu harus membutuhkan alat bukti yang akuntabel. Apakah data-data yang disampaikan dari tim otopsi tidak cukup akuntabel? Alat bukti ada 5 teman-teman dalam dunia hukum. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Dan cuma 2 aja alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Kita lanjutkan lagi. tersangka sampai sekarang. Iya. Oh itu Kasus Subang ibu dan anak. Iya. Netizen nanti diserang tuh saya tentang kasus Subang. Padahal bukan salah ibu dong. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan Nggak salah dong. data alat bukti udah selesai. Udah selesai Ya, kan? udah Tinggal ke polisi. Ya, ibu juga polisi sih. Tinggal. Tapi saya gemes gitu ya. Iya. Oke. Kalau Dr. Hastri untuk menyajikan data ya sudah selesai. Artinya kan seperti aku bilang teman-teman, tahapan sekarang itu adalah tahapan analisa dari Polda Jawa Barat ya, tim penyidiknya lebih tepatnya. Karena kan ini adalah data-data yang telah dikumpulkan dari tim ahli, kemudian apakah dari Polda Jabar sudah kuat atau belum? Jujur aja teman-teman, tanpa ngomongin masalah alat bukti yang berdasarkan keterangan dari saksi ahli, itu pun juga banyak sih petunjuk. Misalnya sekali lagi aku tegaskan, ada salah satu saksi yang diperiksa di awal-awal kejadian kasus Subang. Saksi tersebut sudah dengan tegas mengatakan ada kronologi A, B, C, dan D. Menyebutkan bahkan nama-nama siapa saja yang ada di malam 17 Agustus menuju ke 18 Agustus, di mana itu bertepatan dengan PPKM pada saat masa COVID. Tetapi kemudian pada saat diminta tanda tangannya oleh penyidik, saksi tersebut tidak mau menandatanganinya. Tetapi setelah aku cek dengan perkembangan kasus yang sudah hampir 2 tahun ini, kok ternyata ada banyak kemiripan dan juga persamaan dengan apa yang dikatakan oleh saksi tersebut dalam BAP yang dituliskan. BAP adalah berita acara pemeriksaan di mana itu adalah verbatim. Jadi penyidik itu menulis setiap kata apa yang disampaikan oleh saksi tersebut. Setelah selesai, baru ditandatangani. Ada perdebatan apakah ini bisa menjadi alat bukti, apakah ini tidak bisa menjadi alat bukti, itu adalah perdebatan di pengadilan. Tetapi aku menilai itu semua tergantung pada konteks dan juga kontennya. Tidak bisa yes or no, tetapi melihat data kualitatifnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Maksudnya Bu, kenapa gitu kan? Benar. Padahal menurut saya itu bisa gitu kan. Harusnya bisa. Bisa. Gitu. Oh. Kan nonton CSI. itu. Iya, benar. Kita main DNA. Dan saya ngomongin di sini aja ya. Iya, biar kenapa didengar ya. diambil DNA-nya ya? Tinggal gitu dong. Saya ngomong di sini aja ya, biar didengar ya. Karena kan Deddy Corbuzier gitu ya, seorang selebriti, podcaster lah, boleh dibilang terbesar di Indonesia.
Ini sudah 1 bulan yang lalu loh ditayangkannya. Tetapi keterangan dari Polda Jabar pun tidak begitu signifikan mengenai pembahasan klarifikasi. Ya jawabannya adalah tadi dikatakan mengenai DNA. Polda Jabar mengatakan bahwa kami sudah melakukan pengecekan kurang lebih ke 49 saksi, DNA-nya diambil, tetapi tidak ada yang cocok dengan 2 DNA yang diduga merupakan bagian dari pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, jawaban Dr. Hastri adalah seperti ini. DNA-nya udah Mas Didi. Udah? Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Oke? Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Oke. Kita tariklah garis keturunan ibu. Oke. Ya kan? Ya. Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Maksudnya DNA dari garis keturunan ibu itu ditarik misalkan dari Ibu Tuti, korban, ataupun mungkin juga istri kedua dari Pak Yosep, yang juga menjadi salah satu dugaan masyarakat, ada yang menduga dia terlibat atau tidak, itu juga dicek. Jadi maksudnya gimana garis keturunan ibu ini? Dari 2 DNA asing tersebut yang diduga kuat saat terlibat dengan kasus ini, itu masih ada nggak sih hubungan kekerabatannya? Misalkan bisa diketahui, apakah 2 terduga ini dari DNA tersebut bisa aja itu adalah sepupu, ataupun juga paman, atau mbah, atau yang lainnya itu bisa dicek dengan data DNA tersebut. Jadi walaupun tidak ada yang cocok dengan para saksi, kan kita tahu kasus ini paling tidak ada 4 kategori peranannya. Orang yang membantu, orang yang mengetahui, pelaku utama, dan juga dalangnya. Bisa aja yang menjadi pelaku utama bukanlah para saksi tersebut, tetapi mungkin mereka dalangnya. Itu juga dugaan yang sangat kuat, karena ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan. Karena saya kan otopsi, olah TKP, situ. Jam segini sampai jam, Bu Tuti meninggal mungkin jam, ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6 lah. Saya bermain dong di jam J itu. Oke, jadi dari DNA tersebut bukanlah satu-satunya data yang otomatis akan menjadi petunjuk, tetapi digabungkan dengan waktu kematian, digabungkan lagi dengan data dari tim ahli yang mengecek mengenai handphone, sinyal. Jadi tidak melulu DNA itu akan langsung membuka dialah pelakunya, tidak. Tetapi ada bagian kerja otak kita, analisa, untuk menganalisa kira-kira siapa. Dan itu kan dibutuhkan data yang kualitatif, yang analisa. Nah itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dikerjakan? Itu adalah pertanyaan dari Dr. Hastri di sini. Handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Udah nggak Mas Didi? Mohon maaf ya Pak Kabar Reskrim. Berarti lamban dong. Gue nggak ngomong. Iya. Jadi yang ngomong lamban adalah Deddy Kobuser. Apakah Polda Jawa Barat lamban ataukah berhati-hati? Kalau dari mereka sih sudah memberikan keterangan bahwa kami harus berhati-hati dalam menentukan tersangka. Tetapi Menko Polhukam Mahfud MD dalam kasus yang lain mengatakan begini, kalau alat buktinya sudah lengkap, tetapi tidak segera ditersangkakan, itu termasuk pelanggaran hukum Bapak Ibu. Karena kan kenapa kita banyak masyarakat masih terus penasaran, karena di awal kasus ini muncul, para saksi itu berbicara terus di media massa, di YouTube, di berbagai TV nasional. Jadi kita sudah ngerti, tahulah isu-isunya siapa aja yang saksi menganulir keterangannya, saksi-saksi yang ada di gonggong anjing, kemudian juga noda merah, itu banyak banget sudah tersebar. Jadi kita tuh udah, logika kita mikir gini, ada siapa sih di kasus ini orang besar banget ya kayaknya. Kok nggak bisa tersentuh gitu sama hukum di Indonesia? Karena banyak petunjuk gitu, kecuali kasusnya sangat sulit sekali, tidak ada petunjuk. Kita ngerti lah ya, akan sangat butuh waktu mungkin puluhan tahun. Tetapi dengan begitu banyaknya petunjuk,
ada apa dengan Polda Jawa Barat? Gak apa-apa lah. Aku dipindah ke kamar mayat lagi. Tapi kan passion Anda. Oh, iya, sip. Begitu dipindah, ini yang saya cari. Ya nggak apa-apa sih, aku kan cuman ya polisi juga, dokter. Tapi kan ya aku nggak ngerti sih Mbak, bagaimana untuk mempercepat ini. Karena ya saya tersiksa kalau Subang itu datang dalam mimpiku. Nah itu makanya saya kayaknya begitu tadi dokter, saya bilangnya dokter dan Bu polisi. Mbak boleh. Mau Bu, Ibu boleh. Waktu dokter mengatakan hal seperti itu. Jarang dipanggil dokter, pasienku mati. Oke, jadi itu adalah bagian fokus mengenai kasus Subang ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa menutup mata teman-teman ya. Banyak yang berpikir dikatakan bahwa kalau dilihat saksi-saksi yang dicurigai kan mereka hanya orang biasa anjas, mereka itu bukanlah pejabat, mereka bukanlah orang kaya raya. Betul sekali, tetapi kan yang dikhawatirkan adalah siapa di balik mereka itu. Kenapa kok mereka sepertinya tidak tersentuh padahal ada beberapa alat bukti merujuk ke beberapa saksi yang bisa menjadikan mereka tersangka, tetapi kenapa mereka tidak menjadi tersangka? Kita itu secara pribadi aku tidak melihat mereka individu yang kuat, tetapi di baliknya, kalau mereka ketangkep akan bernyanyi, dugaannya akan banyak nih. Mungkin orang-orang penting di Jawa Barat atau bahkan se-Indonesia, bahkan mungkin lebih besar daripada kasus Sambo gitu, akan terbawa dalam pusaran kasus Subang ini. Jadi itu adalah bagian yang ngebuat kita tuh penasaran. Ingat dong Bapak Ibu Polda Jawa Barat bahwa ada 2 korban yang sedang menanti keadilan, Ibu Tuti dan juga Amel. Kalau kalian lihat bagaimana kondisi terakhir mereka dihabisi itu sangat mengerikan teman-teman. Luka di matanya Amel, di bagian kepalanya Ibu Tuti yang dihantam dengan benda yang sangat keras sekali dan diseret, kemudian dimandikan. Itu juga adalah bagian yang dianulir oleh saksi tersebut pada saat dia mau menandatangani untuk bagian pertama yang dianulir. Yaitu adalah bagian-bagian detail yang beberapa sumber istimewaku mengatakan bahwa kok banyak sekali kesamaannya gitu. Jadi apakah ini sebuah kebetulan ataukah memang dia menjadi orang yang melihat atau orang yang membantu? Kalau dugaanku sih orang-orang yang aku curigai tersebut mereka bukanlah dalang. Tetapi mereka dugaannya adalah sebagai orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Jadi kita terlalu munafik sih kalau aku bilang, enggak kok itu hanya kebetulan semata. Bagi aku sangatlah janggal sekali. Oke, ketakutan dari Polda Jabar, aku tangkap di sini adalah kalau yang tersiarkan, mereka tidak mau menangkap orang yang salah, nanti takutnya mereka dituntut. Ada pra-peradilan, itu adalah dugaan yang masih normal, wajar. Tetapi bagi mereka, bagi kita-kita yang mengawal kasus ini, bukan sekedar itu ketakutannya anjas, tapi ketakutannya siapa tahu ada gerombolan oknum-oknum yang terlibat di sini. Kasus Verdi Sambo aja yang terjadi setelah kasus ini pun ternyata melibatkan banyak sekali orang terjerat dalam obstruction of justice. Apa kabar dengan kasus ini yang terjadi di 18 Agustus 2021, jauh sebelum terjadinya kasus Sambo? Apakah tidak menutup mata? Ada juga masalah code of silence, berbagai macam hal yang berhubungan dengan senioritas, ketakutan ini dan itu juga terdapat dalam kasus ini. Oke, kita akan terus kawal kasus ini karena ada keadilan yang sedang diperjuangkan untuk Ibu Tuti dan juga Amel, yang aku yakin mereka tidak tenang untuk di dunia ini para pelaku, dalang, orang yang membantu, orang yang mengetahui, tertangkap dan juga diberikan hukuman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terakhir tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.